Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMAN 2 Singkawang kelas 11D kelompok kulit akan melakukan vlog kunjungan ke beberapa objek bersejarah di Kota Singkawang. Sudah kenalan dulu gak sih? Iya dong. Aku Nur Fanjarianti. Aku Graciela Nafianti. Aku Cersa Cahyani. Aku Rehan Wulandari. Ikuti kami terus ya. Ya, bye-bye. Pertama, sekarang kita berada di Mes Daerah Singkawang. Mes Daerah Singkawang atau dikenal sebagai Residential Building adalah bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1920. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai rumah tinggal kontroler Belanda dan sekarang berfungsi sebagai guest house milik pemerintahan Kota Singkawang. Bangunan tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga serta mengalami beberapa kali rehabilitasi. Lokasi kedua, kita berada di kantor Polisi Militer atau kantor KMPL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda di Singkawang, memiliki sejarah yang terkait dengan masa kolonial Belanda di Indonesia. Pada tahun 1920, bangunan Mes Daerah dan kantor Polisi Militer didirikan sebagai rumah tinggal kontroler Belanda. Bangunan ini terletak dalam satu kompleks perkantoran yang dibangun Belanda bersama dengan kantor vektor dan landroat. Saat ini, bangunan ini berfungsi sebagai kantor PM dan masih terawat dengan baik. KNIL sendiri adalah tentara kolonial Belanda yang terdiri dari tahun 1814 hingga 1950. Mereka bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Hindia termasuk Singkawang. Yang ketiga, kita ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan mulai beroperasi untuk menangani urusan lingkungan hidup. Kantornya menjadi pusat kegiatan dinas yang membantu wali kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan lingkungan di Kota Singkawang. Yang keempat, kita berada di Gedung Landrat Singkawang. Nah, Gedung Landrat Singkawang ini adalah bangunan bersejarah yang didirikan pada tahun 1920 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk berfungsi sebagai pengadilan. Gedung ini sekarang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Singkawang karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang unik. Yang memadukan gaya Eropa dan lokal, saat ini gedung tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pengadilan dan lebih banyak digunakan sebagai objek wisata dan pendidikan untuk menjaga sejarah. Yang keenam, kita berada di Tugu Kilometer 0 Singkawang. Tugu Kilometer 0 Singkawang ini berawal dari sebuah desa di bawah Kesultanan Sambas yang menjadi titik singgah para pedagang dan penambang Tionghoa dari Monterado. Dahulu tugu ini merupakan area dengan pohon yang kemudian dipotong dan diganti dengan tulisan Kilometer 0 Singkawang. Sekitar November 2017 yang menandai titik awal pengukuran jarak di kota, saat ini tugu tersebut telah direvitalisasi dan menjadi ikon kota, sering dijadikan tempat berfoto oleh warga maupun wisatawan. Yang ketujuh, kita berada di kantor pos Singkawang yang dimana didirikan pada masa kolonial Belanda. Namun, informasi spesifik tentang tahun pendiriannya tidak banyak. Tersedia secara umum. Pos Indonesia didirikan pada tahun 1746 oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff di Batavia. Kantor Pos Singkawang adalah salah satu cabang dari PT Pos Indonesia secara umum, yaitu sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang sudah eksis sejak zaman Hindia Belanda untuk melayani jasa pos, giro, dan pengiriman uang. Lokasi 10, kita berada di Water Torrent PDAM Singkawang. Water Torrent atau Menara Air di Singkawang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1927. Bangunan ini memiliki nilai sejarah yang penting bagi Kota Singkawang. Pada awalnya, water torrent digunakan khusus sebagai mensuplai dan mendistribusikan air bersih. Air untuk
Oktober 1945 sebagai jawatan listrik dan gas yang kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) pada tahun 1972 dengan tugas utama menyediakan listrik untuk masyarakat Indonesia. Kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 saat perusahaan Belanda mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan mereka. Setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober 1945 untuk mengelola pembangkit listrik yang ada. Pada tahun 1972, status PLN dikukuhkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara sesuai PPNO 18 dengan status sebagai pemegang kuasa usaha Ketenaga Listrikan PKLN untuk kepentingan umum. Yang ke-12 kita berada di SMP Brudar Singkawang. Didirikan oleh Kongregasi Bruder NTB, misalnya di Tera Boni, pada tahun 1959 dengan nama awal Bruder Borromeus Pandal yang menjadi kepala sekolah pertama. Sejak saat itu, sekolah ini telah dipimpin oleh beberapa kepala sekolah, termasuk beberapa bruder dan guru sipil seperti Bapak Mikhail Sukadi 1966 sampai 1979, Dr. Bernard Suhar 1979 sampai 1988, dan Dr. Yohanes Anes 1988 sampai 1998.